Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial singkat tentang membuat kelas di Google Classroom dan mengelolanya. Yang pertama, silakan menuju ke Play Store jika Bapak Ibu belum mempunyai aplikasi Google Classroom. Di Play Store langsung diketik aja Google Classroom seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan diinstal aplikasi Google Classroom-nya. Karena saya sudah memiliki aplikasi, saya tinggal buka aplikasinya. Nah, di Google Classroom tampilan pertamanya seperti ini. Jadi masih kosong, belum ada apa-apa. Di sebelah kiri ada tanda ini, bisa diklik. Lah, ini ada setelan notifikasi dan segala macam. Di sini tempat men-setting atau setelan. Yang paling atas itu ada email mana yang kita gunakan, kita bisa pilih email mana yang bisa akan kita gunakan untuk mengelola akun Google Classroom ini. Dan yang sana ini sekarkan dengan Google, yang tanda plus ini yang akan kita gunakan. Ini ada yang pertama gabung kelas, yang kedua buat kelas, atau kalau nanti dalam format HP-nya dalam bahasa Inggris itu create class and join class. Join class yang atas ini gunanya untuk anak murid kita atau siswa kita yang akan bergabung ke kelas kita. Yang kedua, buat kelas ini gunanya untuk Bapak Ibu guru supaya dapat membuat kelas. Oke, kita langsung silakan Bapak Ibu guru klik buat kelas. Kita centang lalu lanjutkan. Oke, nanti setelah membuat kelas, tampilan pertama yang ada itu seperti ini, ada nama, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Yang wajib diisi itu ini yang lain opsional. Jadi nama misalkan saya buat kelas misalkan 7. Terus bagian ini bisa tulis semester 1 2020 21. Ruang yang bisa kita pilih, mata pelajaran yang kita ambil. Silakan sini saya. Kalau sudah semuanya terisi, dipastikan isinya sesuai keinginan kita, lalu kita klik pojok kanan atas yaitu buat kelas. Nah, ini tampilan buat kelas atau create kelas tadi. Tampilan awalnya di bagian bawah ada menu yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Di bagian forum ini gunanya untuk kita dapat memposting di sini. Misalkan saya mau posting tulisan halo semua. Nah, ini modelnya seperti Facebook. Kita bisa ini kita posting, ya ini tombol posting. Yang ini tombol kalau kita mau melampirkan sesuatu yang akan kita posting. Misalkan halo semua, saya posting. Nah, di sini gunanya seperti di Facebook. Jadi anak-anak bisa chat di sini untuk bertanya ataupun yang lainnya. Yang kedua, tugas kelas. Nah, di sini tugas kelas di sini akan kita olah atau kita manajemen untuk membuat. Di tugas kelas ini tempat kita untuk posting materi atau tugas yang akan kita berikan ke siswa. Caranya Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah itu tanda plus, diklik di plus di situ. Di situ ada pilihan tugas, pertanyaan, materi, topik. Nah, gunakan kembali postingan. Nah, untuk tahap awal itu atur topik terlebih dahulu. Topik ini gunanya adalah klik topik ya Bapak Ibu,
gunanya untuk mengelompokkan mana materi, mana soal misalkan. Nah, itu untuk memudahkan anak-anak untuk mencari materi atau soal yang telah kita posting. Ini sudah jadi materi, kita buat lagi atau lagi topiknya, misalkan tugas. Tugas. Kita klik ini, tambahkan. Nah, kalau sudah selesai ada tugas dan materi, tahap selanjutnya jika kita misalkan mau mengupload materi. Caranya sama, kita klik bagian pojok kanan bawah tanda plus, kita klik materi. Judulnya misalkan saya mau buat materi luas segitiga, oke. Terus deskripsinya silahkan dibaca dan dimengerti misalkan. Oke. Topiknya otomatis kita pilih topiknya adalah materi, karena kita harus klik simpan. Oke. Terus selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas itu ada titik 3, ada segitiga, ada gambar attachment yang bagian sini. Nah, ini gunanya untuk untuk melampirkan materi yang akan kita upload. Kita klik. Di sini ada banyak, ada drive, link, file, ambil foto, PDF. Nah, kita bisa lampirkan filenya misalkan drive itu di drive Google kita. Link itu bisa berupa, kita klik link ya. Link ini bisa berupa link YouTube misalkan. Nah, misalkan kita punya YouTube, materi yang sudah kita share di YouTube, kita bisa tambahkan link YouTube-nya di sini, kita tempel misalkan. File berarti file kita yang akan kita upload. Ambil foto berarti kita take a picture, ambil foto. Rekam video berarti kita merekam. Misalkan saya mau menguploadnya berupa file. Nah, filenya ini di sini kita bisa memilih file berupa PDF, JPEG atau gambar, atau dalam bentuk Microsoft Word. Misalkan saya pilih JPEG. Ini hanya misalkan aja. Kalau di sini sudah semua kita isi, judul, deskripsi, topik sudah, lampirannya juga kita sudah. Nah, maka kalau mau kita posting materi ini, kita pilih gambar segitiga yang ada di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, materi sudah dibuat. Di sini ada keterangan, berarti ini lihat materi di sini sudah ada di sini. Ini kita bisa pindah-pindah ya, Bapak Ibu bisa dipindah ke sini misalkan. Sini kalau kita salah mau letakkan. Nah, kita letakkan di bawah materi, berarti itu adalah materi yang akan kita berikan misal. Oke, selanjutnya ini kita buat tugas. Ada tugas, pertanyaan, materi, topik. Tugas ini kita buat tugas. Pertanyaan ini kalau kita klik nanti kita seperti membuat kuis ABC-an yang dilinkkan ke Google Form, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau buat ulangan harian bisa langsung lewat ini. Caranya diklik di pertanyaan. Oke, kita buat tugas, kita klik tugas, judulnya sama, misalkan ini tugas untuk luas segitiga. Oke, di sini judulnya, deskripsinya, jika dikumpulkan hari ini akan poin
misalkan 10 misalkan. Poin di sini poinnya di sini nilai maksimum yang akan kita nilai bisa 10, 100, 1000. Tenggat waktu misalkan ini saya memberikan tugasnya hari ini, saya ingin besok harus kumpul, saya set besok waktu ini bisa, misalkan saya ingin waktunya bisa mengumpulkan jam 12.00 untuk mengumpulkannya. Topik kita pilih tugas. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Kalau sudah kita posting, kita klik gambar segitiga. Oke. Di sini tugas dan materi sudah ada. Jadi anak-anak nanti bisa melihat ini di bagian ini, jadi tinggal dilihat tugasnya. Sekarang beralih ke sampingnya nih anggota, lihat. Ini nanti siswa yang masuk ke kelas kita ada di sini list-listnya. Di sini. Nah, yang di sini pengajar ini kita bisa tambahkan maksimum 6 kayaknya. Pas saya. Nah, misalkan saya mengundang teman saya untuk bergabung, namanya Danang Nurdiansah, untuk menjadi guru di kelas saya ini juga atau mengawasi kegiatan pembelajaran saya. Caranya seperti tadi, klik gambar orangnya, terus kita tulis emailnya. Kalau sudah, kita klik undang. Undangan ini akan langsung otomatis masuk ke dalam emailnya teman saya ini yang bernama Danang Nurdiansah ini. Oke. Begitu cara untuk mengelola kelas kita pada umumnya. Terus misalkan saya mau menghapus kelas, Pak, saya salah. Kalau bisa caranya Bapak Ibu masuk ke dalam ini tombol kelas. Nah, kalau sudah masuk sini, diklik bagian kelas 71 ini. Lalu edit, itu berarti kita mengedit kelas. Oh iya, itu mengedit kelas. Arsip itu mengarsipkan. Kalau mau menghapus, kita klik arsipkan. Saya lupa menjelaskan. Untuk meng-share atau untuk mengetahui kode kelas kita, caranya ini klik setting. Di sini ada tentang kelas kita. Itu ini bisa kita edit. Nah, di kategori umum di sini. Kategori umum di sini ada tulisan kode kelas. Nah, ini kode kelas yang kita bisa share ke anak-anak agar anak-anak bisa join ke kelas kita. Lihat ini. Ini ada, kalau di sampingnya ada menu nonaktifkan kode kelas, ada satunya setel ulang kode kelas. Nonaktifkan kode kelas ini gunanya kita membatasi orang yang masuk. Misalkan semua murid kita sudah masuk, kita nggak membolehkan lagi ada yang masuk kelas kita. Kita bisa nonaktifkan kode kelas. Setel ulang kode kelas ini kalau misalkan biasanya ada yang masuk terus error, walaupun sudah kodenya benar tapi dia tidak bisa masuk ke kelas kita, biasanya kita harus mensetel ulang kode kelas. Oke. Untuk mengkopinya tinggal diklik aja kode kelasnya bagian sini, diklik ini. Nah, ini sudah menyimpan. Oke. Kita kembali lagi ke menghapus kelas. Setelah kita misalkan mengarsipkan, kita arsipkan nih. Kita arsipkan kalau mau menghapus kelas. Kalau sudah diarsipkan, kita ke menu ini kelas yang diarsipkan. Kalau sudah, kita pilih kelas yang mau dihapus. Nah, misalkan saya menghapus ini. Nah, sudah, kelasnya akan terhapus secara otomatis. Oke, itu mungkin penjelasan singkat saya tentang Google Classroom. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.